Kembali bersama kami di Patroli. Pemirsa, mendekati Idul Fitri, pencurian semakin marak. Harta dan uang yang sedianya untuk keperluan berlebaran raib digasak para pencuri. Tingginya kebutuhan jelang lebaran meningkatkan arus perputaran uang di tengah masyarakat. Tak sedikit yang menarik uang tunai dalam jumlah besar hingga menimbulkan potensi celah kejahatan. Para kriminalis memanfaatkan kelengahan warga di tengah berbagai kebutuhan lebaran. Seperti yang dialami seorang wanita di Serang, Banten. Ia jadi korban pencurian saat selesai mengambil uang dari bank di kawasan Ruko Modern Cikande. Korban telah diintai dan dibuntuti oleh pelaku yang mondar-mandir dengan sepeda motornya. Kelengahan wanita itu dimanfaatkan saat berhenti di sebuah warung sembako. Satu dari 3 pria yang mengikuti pecahkan kaca mobil dan mengambil tas berisi uang 55 juta rupiah yang hendak digunakan untuk THR karyawan korban. Petugas yang dapat laporan menangkap para tersangka di lokasi berbeda-beda. 3 pelaku dengan masing-masing peran yang berbeda ini langsung melaksanakan aksinya dengan memecahkan kaca, yang mana 1 orang untuk memantau di dalam dan 1 orang memecahkan kaca dan 1 orang memantau dari jauh. Memanfaatkan lingkungan yang sepi jelang lebaran, seorang pria terekam CCTV masuk ke Indekos di Tanah Abang, Jakarta Pusat di siang bolong. Penghuni baru menyadari kecurian sepulang kerja ketika melihat pintu kamar Indekos rusak. Uang Rp3.700.000 hasil menabung berbulan-bulan untuk biaya mudik raib. Ada kelihatan yang bukan kunci pintu itu ada bekas bola-bola. Uang yang diambil? Yang uang diambil uang kertas senilai Rp3.700.000. Itu diambil dari mana? Diambil di lemari. Tak pandang bulu, kelengahan pasangan suami istri lanjut usia di Ponorogo, Jawa Timur dimanfaatkan 4 pencuri. Mereka berpura-pura jadi tenaga kesehatan yang tawarkan layanan terapi gratis menyambut lebaran. Situasi kalau korban jalani terapi kesehatan dimanfaatkan para pelaku untuk menguras uang 10 juta rupiah serta emas 33 gram dari dalam lemari kamar. Dari catatan Polri, pencurian masih menjadi kasus terbanyak yang dilaporkan. Di awal 2026, yang paling sering terjadi adalah kasus pencurian dengan pemberatan, disusul pencurian biasa, pencurian kendaraan bermotor, serta pencurian dengan kekerasan. Demi memenuhi gaya hidup untuk lebaran, pelaku kejahatan nekat mencuri meski bulan Ramadan. Namun, peluang kriminalitas juga kerap tercipta dari sisi korban. Beberapa masyarakat yang membawa uang THR karena memang lalu lintas keuangan kan memang di menjelang lebaran itu kan memang sangat tinggi sekali. Nah, ini dipahami juga oleh para pelaku bahwa ada kesempatan yang biasanya itu tidak harus bawa uang banyak, ternyata ada bawa uang banyak, bahwa ada peran korban, ada kesempatan, ada faktor ekonomi yang menuntut masyarakat atau orang-orang tertentu itu untuk melakukan suatu kejahatan. Peran keluarga dan lingkungan sangat penting sebagai pengingat pertama pencegah kejahatan. Ada saling mengingatkan dalam lingkungan masyarakat. Nah, itu yang memang harus betul dikuatkan, support dari keluarga, support dari masyarakat sekitarnya untuk selalu berhati-hati. Jadi kalau keluar ya jangan membuat sesuatu yang ini menjadi sebuah pemicu orang untuk melakukan tindak kejahatan. Batasi jumlah uang tunai yang disimpan di rumah, tingkatkan pengamanan rumah, dan gunakan jasa pengawalan untuk menarik uang banyak. Jadi salah satu langkah mencegah tindak pencurian khususnya jelang lebaran. Tim MTech Media melaporkan.